namanya Santa Helena, dia mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban agama dia dan naik haji. Aliyah itu artinya naik haji ke Yerusalem. Apalagi dia berharap untuk menemukan tempat-tempat yang terkait dengan Yesus Kristus, seperti Golgota, tempat kelahirannya, dan tempat-tempat lain. Bapak Ibu, dia adalah orangnya yang tanggung jawab atas pembangunan gereja pertama di sini. Tahun 333 Masehi. Ini lantai gereja asli dari gereja Santa Helena dan Konstantin. Dan jaraknya zaman Konstantin ke Yesus lebih dekat daripada zaman Yesus ke kita, zaman kita, waktu kita, betul? Bedanya itu 300 tahun saja. Jadi mereka tahu tempat-tempat saklek itu di mana. Tetapi kalau sekarang, pasti Bapak Ibu akan tanya, kenapa Bunda Maria dan Yusuf tidak berhasil mendapatkan penginapan? Apa itu artinya penginapan kalau zaman dulu? Artinya penginapan apa itu seperti sekarang? No. Penginapan itu kayak Airbnb. Orang kaya punya rumah besar, disewa. Di rumahnya ada satu kamar kosong, itu bisa ditawarkan sebagai penginapan. Itu bisa disewa. Tetapi Bethlehem adalah kota kecil. Susah Mika, cari yang kaya. baca kitab Mika. Hai engkau Bethlehem, kota terkecil di provinsi Yudea. Artinya ini bukan hanya kota kecil, kota terkecil. Menurut penelitian arkeolog, mereka punya asumsi jumlah penduduknya Bethlehem zaman Tuhan Yesus Kristus tidak sampai 800 jiwa. Kalau begitu, tidak ada banyak penginapan. Zaman dulu Bapak Ibu, satu rumah muat 10 orang sampai 14 orang. Anda akan bilang, iya, 10 saudara, 5. Itu kalau 2-3 saudara itu nggak cukup. Minimum di rumah satu suami istri punya 10 saudara, 10 anak. Berarti jumlah rumah di sini 80 rumah, 90 rumah maksimum. Dan waktu Maria dan Yusuf akhirnya sampai ke Bethlehem, mereka terlanjur sedikit, betul? Lalu mereka menyadar, semua penginapan udah penuh. Bayangkan emosi yang diekspresikan oleh Maria pas dia menangis. Dia capek, sakit. Lalu Alkitab mengatakan bahwa ada satu pemilik penginapan. Saat dia melihat kondisi Maria, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian dia tawarkan kepada keluarga kudus untuk bermalam di dalam sebuah kandang domba karena tidak ada alternatif lain. Ada kamar lagi. Dan di situ Maria melahirkan Yesus Kristus. Gereja ini dibangun atas kandang domba. Di tempatnya rumahnya Kayafas kemarin, boleh bicara tanya posisi kandang domba di mana? Di bawah samping. Di bawah rumah, betul? Yes. Juga. Di sini dulu ada rumah, di bawahnya kandang domba. Makanya kita mau turun satu lantai ke bawah. Nah, di bawah Bapak Ibu ada 2 kapel. Satu namanya kapel itu artinya gereja kecil. Satu namanya kapel kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada satu bintang bersegi 14. Kenapa bintang Bethlehem bersegi 14? Jawabannya diambil dari Injil Matius pasal 1. Silsilah keluarga Tuhan Yesus Kristus. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan lagi sampai pembuangan Bani Israel ke Babel, dan 14 keturunan lagi sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kapel yang berikutnya tempat palungan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau palungannya sudah nggak ada lagi, sudah dikirim ke Italia. Di dalam kalau saya tidak salah di gereja Santo Yohanes di Florence kalau saya tidak salah. Tapi nanti saya bisa cek di mana itu. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah. Sister Kasia akan bantu kita supaya kamu tidak sibuk foto-foto. Kamu pegang, doa harus diutamakan. Dia akan bantu Anda dengan foto. Dia akan foto kamu sambil kamu pegang tempat kelahiran atau bintang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Masuknya dari kanan, keluarnya di seberang. Itu bisyara. Bisyara mau tanya, ini asli atau sudah Ini dari renov? abad 8. Oke. Dari zamannya Bukan dari awalnya.
lebih jelas kalau kamu berdiri di sini, dia bisa balik. Oh. Salah. Oke. Kemana? Ini satu, ini. Oh, panjang itu. Heeh. Penjara Tuhan Yesus. Dalam banget ini. Penjara Tuhan Yesus. Awas. Ini dia masih di gereja ayam berkokok. Dia dalam kondisi sedih, menangiskan dia risau. Yesus ditaruh di paling dalam, dia mengatakan di perut bumi. Nah, itu tentu istilah puisi atau istilah bahasa penekanan bagaimana dia, kalau tidak ada penjara yang di atas bagi para pelanggar hukum Taurat, tapi ini yang paling bawah, berarti dianggap yang paling berbahaya, yang paling memalukan, yang dianggap najis, maka ditaruhlah di tempat paling bawah. Dan tidak sekering hari ini harusnya. Tidak ada perhatikan ketika Yesus dianiaya, dipukuli, dicambuk, dilukai, harga dia dihancurkan, ditaruhlah dia di tempat ini. Nah, bayangkanlah bagaimana Yesus di tempat ini sebenarnya dia sedang mengerang dengan kesakitan, tapi dia tidak lari dari panggilan, dia tidak keluar dari tempat ini dengan mengkhianati panggilan Tuhan atau tujuan ke bumi ini untuk kita semua, supaya kita menikmati keselamatan dan anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Mazmur, Ibu Yuli akan baca, dan kita setelah itu kita akan naikkan pujian karya terbesar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Silakan. Teman-teman kita menghayati Mazmur 88. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang mati di gunung, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pencahayaan ombak-Mu kau tinggikan kepala kepadaku. Kau telah kau jatuhkan, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadamu. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari. Telah kau mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan ke dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala rupa? Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu.
Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengapung air serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kekelapan. Seperti Mazmur yang sudah kita baca, seperti di liang kubur sendirian, tidak ada yang peduli, kenalan-kenalan meninggalkan. Dan di tempat ini Yesus dengan seluruh penderitaannya, dia tidak lari dari setiap kesulitan, setiap kesakitan. Ya mungkin kadang-kadang kita lari dari persoalan, lari dari masalah, kita mulai marah sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak pernah marah di tempat ini. Yang dia ingat wajah kita, ketakutan kita, dosa kita, pelanggaran, hukuman mati. Tapi dia lakukan untuk mengasihi Anda dengan saya. Di tempat ini, tempat terdalam dari bumi, tempat di mana tinggalkan sendirian, terkubur di tempat ini. Yesus menerima semua penyiksaan, pengkhianatan, penghinaan karena mengasihi kita semua. Bapak Ibu, mari kembalikan iman kita kepada Kristus. Apa yang Dia kerjakan itu lebih dari yang kita harapkan. Mungkin doa-doa belum dijawab, pergulung belum selesai, tangisanmu belum beres, belum kering air matamu, tapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya buat Anda dengan saya. Anda datang dari berbagai macam gereja, dari Katolik, Protestan, Pentakosta. Saya mengajak saudara untuk berdoa dengan cara saudara. Engkau yang mau berdoa dengan caramu, dengan liturgi saudara atau dengan cara Pentakosta, saudara silakan. Tapi hari ini kita menyembah bersama-sama. Karya terbesar daripada Tuhan sudah turun bagi kehidupan kita. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar Tuhan kerjakan bagi kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau